Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Pithecanthropus erectus. Mein lieber Dr. Dubois. Pada tahun 1595, bangsa Belanda mengirim ekspedisi penjelajahan samudera ke dunia timur yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Kedatangan orang Belanda ke Nusantara merupakan upaya orang-orang Eropa berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki Utsmani. Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perdagangan VOC mencakup berbagai sektor, mulai digarap oleh pemerintah Hindia Belanda, tak terkecuali sektor pertambangan. Melihat dari awal mula ditemukannya Gunung Gamping oleh peneliti asal Belanda, bernama B.D. van Rietschoten yang memiliki latar seorang ahli geologi, maka pemerintah Belanda berinisiatif membangun sebuah pertambangan gamping di daerah itu. Hasil galian tambang di wilayah ini memang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Terbukti bahwa seorang pejabat tinggi pemerintah kolonial Belanda, yang pada saat itu diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-51, bernama Charles Ferdinand Pahut de Mortanges yang tinggal di Batavia, jauh-jauh rela datang untuk berkunjung ke Tulungagung, guna melihat penambangan, dan dibangunlah sebuah monumen atau prasasti. Prasasti peninggalan Belanda ini terletak di lereng Bukit Lempung, Desa Wajak, di mana dalam prasasti tersebut berangkat tahun 1850. Masih dalam keterangan yang sama, tertulis bahwa kawasan tambang tersebut adalah daerah yang pada saat itu diberi nama Distrik Wajak. Pada masa sekarang, wilayah ini masuk administrasi Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Tulungagung berbatasan langsung dengan pantai selatan di Provinsi Jawa Timur. Karena banyaknya tambang dan kerajinan marmer di sana, saat ini Tulungagung memiliki julukan sebagai Kota Marmer. Pada tanggal 24 Oktober 1888, setelah pertambangan batu gamping berjalan hampir 40 tahunan di Distrik Wajak, B.D. van Rietschoten menemukan sebuah fosil manusia purba yang kini dikenal dengan fosil Homo wajakensis. Fosil manusia purba Wajak ditemukan di sebuah ceruk di sebuah lereng pegunungan. Dengan adanya temuan fosil Wajak, maka aktivitas pertambangan saat itu dihentikan sementara. Pada acara Royal Society of Natural Sciences atau Royal Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, ialah sebuah organisasi ilmiah yang didirikan di Belanda pada tahun 1822 dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan memajukan studi tentang ilmu alam, termasuk biologi, geologi, dan paleontologi. Seorang yang bernama Karel Philip Sluiter ialah seorang pengajar di organisasi tersebut, membacakan sebuah surat yang ia terima pada tanggal 31 Oktober 1888 yang ditulis oleh B.D. van Rietschoten. Dalam surat tersebut dijabarkan bahwa telah ditemukan sebuah fosil tengkorak di sebuah pertambangan di Distrik Wajak. Fosil tersebut sangat unik dan menarik untuk diteliti, akan tetapi kondisi tengkorak tersebut hancur, namun terdapat 4 gigi geraham yang masih menempel di rahangnya. Setelah mendapat informasi tersebut, pada tanggal 21 Desember 1888, Karel Philip Sluiter segera mengirim surat yang ditujukan pada seorang ahli anatomi bernama Eugene Dubois. Pada saat bersamaan, Dubois sedang bertugas melakukan penelitian di Hindia Belanda atau Indonesia.
Eugene Du Bois sebetulnya adalah seorang dokter. Ia memiliki keinginan keras untuk datang ke Hindia Belanda, Indonesia, untuk membuktikan atau mencari bukti-bukti akan teori evolusi Charles Darwin seperti yang tertuang dalam bukunya berjudul The Origin of Species, walaupun saat itu masih syarat akan polemik akademik. Dengan mendaftar sebagai tentara Belanda untuk tenaga medis, bersama istri dan anaknya, Du Bois akhirnya dikirim ke Sumatera. Du Bois selalu mencari waktu untuk melakukan misi utamanya, yaitu mencari fosil dan sisa-sisa nenek moyang manusia di sela-sela waktunya bertugas sebagai dokter tentara Belanda. Sayangnya, ekspedisi Sumatera rupanya belum berhasil. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke Jawa. Hal ini juga dipicu adanya informasi oleh surat yang ditulis oleh Karel Philip Sluiter. Pada tanggal 11 April 1889, Sluiter membacakan reaksi Du Bois terhadap kabar tersebut. Du Bois menyebutkan bahwa manusia wajak lebih mirip ke tipe Papua daripada tipe Melayu. Du Bois kemudian berangkat ke Jawa, dan pada tanggal 9 Juni 1890, Du Bois melakukan ekskavasi di lokasi tempat penemuan tengkorak oleh Van Rietschoten. Du Bois hanya mendapati tulang hewan yang diduga merupakan fosil rusa. Namun, pada akhir September 1890 hingga Oktober 1890, Du Bois berhasil menemukan spesimen manusia wajak lagi, serta sejumlah fragmen-fragmen dari berbagai jenis mamalia. Di kemudian hari, fosil tengkorak yang ditemukan oleh B.D. Van Rietschoten disebut wajak 1, sedangkan yang ditemukan oleh Du Bois disebut wajak 2. Akan tetapi, Du Bois tidak berhenti di situ. Ia terus melakukan ekskavasi di sejumlah tempat, yang lokasinya berada di sebelah timur lokasi penemuan spesimen wajak 1 dan wajak 2. Pada bulan Oktober hingga Desember 1890, Du Bois berhasil menemukan fosil Huggrot atau Red Pine Skeleton di sebuah goa yang disebut sebagai Eastern Corner Cave. Dan pada tanggal 28 Desember 1890 hingga 4 Januari 1891, ia juga berhasil menemukan spesimen fragmental tulang manusia dan beberapa jenis fauna. Lokasi penemuan terakhir ini disebut sebagai Western Cave, karena lokasinya yang berada di sebelah barat wajak Set. Temuan manusia purba orang wajak menjadi temuan manusia purba, jenis ras ini pertama di Asia. Kesemua fosil Homo wajakensis yang ditemukan kemudian dikumpulkan. Saat ini fosil wajakensis terdapat 2 buah tengkorak yang terdiri atas rahang bawah serta beberapa bagian tulang leher. Fosil wajak 1 dideskripsikan berjenis kelamin perempuan, sedangkan fosil wajak 2 memiliki jenis kelamin berbeda yaitu laki-laki, dengan indikasi memiliki otot yang terlihat jelas. Tengkorak fosil wajak berukuran sedang dan agak lonjong, memiliki muka datar dan lebar. Memiliki akar hidungnya lebar, sedangkan bagian mulutnya agak menonjol sedikit. Pada bagian dahi, berbentuk sedikit miring, dan di atas matanya ada busur kening yang terlihat jelas. Busur kening adalah area di atas mata yang terbentuk oleh rambut alis saat tumbuh secara alami. Busur kening seringkali dianggap sebagai fitur wajah yang penting karena dapat memberikan ekspresi dan karakteristik tertentu pada wajah seseorang. Di zaman modern saat ini, beberapa orang memilih untuk merapikan atau membentuk busur kening mereka melalui pencabutan alis atau perawatan kecantikan lainnya untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Volume otak Homo wajakensis berkisar 1630 cc. Hal ini menandakan bahwa volume otak Homo wajakensis lebih besar dari rata-rata volume otak manusia dewasa. Rata-rata volume otak manusia dewasa berkisar antara 1300 hingga 1400 cc. Namun, volume otak dapat bervariasi secara signifikan antara individu, tergantung pada faktor-faktor seperti genetika, usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Volume otak yang lebih besar tidak selalu berarti kecerdasan yang lebih tinggi.
karena faktor lain seperti struktur otak, konektivitas saraf, dan pengalaman hidup juga memainkan peran penting dalam menentukan fungsi kognitif seseorang. Tetapi, dalam kasus tertentu, volume otak yang lebih besar dapat berkorelasi dengan kemampuan kognitif yang lebih baik dalam beberapa area, seperti pemrosesan informasi visual spatial atau kapasitas memori. Tetapi, ini tidak selalu menjadi indikator tunggal untuk kecerdasan atau prestasi kognitif secara keseluruhan. Homo wajakensis memiliki tingginya kurang lebih 173 cm, biasanya dianggap sebagai tinggi yang sedang atau rata-rata dalam banyak populasi. Namun, persepsi tentang apa yang dianggap sebagai tinggi yang ideal atau normal dapat bervariasi tergantung pada budaya, geografi, dan kelompok etnis. Di banyak negara, tinggi 173 cm dapat dianggap sebagai tinggi yang cukup baik dan umumnya tidak dianggap sebagai tinggi yang rendah atau tinggi yang sangat istimewa. Orang yang memiliki tinggi ini biasanya dapat merasa nyaman dengan tinggi badan mereka dalam kebanyakan situasi. Berdasar karya tulis Fandi yang diterbitkan Gramedia yang berjudul 7 manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Selain tulang belulang, temuan penting Eugene Du Bois selama penelitiannya di Jawa adalah beberapa fosil tulang hominid yang dia pastikan sebagai makhluk nenek moyang manusia yang selama ini dicari-cari oleh para pengikut teori evolusi Darwin. Temuan spesies hominid yang dinamakan Pithecanthropus erectus yang kemudian disebut Homo erectus inilah missing link yang berhasil ditemukannya di Trinil, Madiun, Jawa Timur, tidak jauh dari aliran Bengawan Solo. Temuan yang menggemparkan dunia ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah fosil kranium, femur, dan gigi hominid yang dipastikan dari satu individu yang sama. Sebagai seorang ahli anatomi, Du Bois berhasil merekonstruksi dan menyimpulkan bahwa kranium, gigi, dan tulang paha tersebut milik hominid yang telah berjalan tegak, walaupun bentuk muka menyerupai kera. Dalam publikasinya disebutkan bahwa hominid tersebut adalah makhluk manusia kera yang berjalan tegak. Pandangan terhadap fosil yang ditemukan oleh Du Bois juga dikemukakan oleh Teguh Yakob dalam penelitiannya yang berjudul Evolution of Man in Southeast Asia tahun 1977 yang menjelaskan bahwa manusia wajak yang diklasifikasikan oleh Du Bois sebagai Proto-Australoid adalah hasil campuran antara ras Australomelanesid dan ras Mongoloid. Meskipun penanggalan absolut fosil manusia wajak masih belum ditemukan, tetapi jika kita mengacu kepada pernyataan Teguh Yakob tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa kedatangan ras Mongoloid di Jawa kira-kira berlangsung setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Hal ini sesuai dengan hasil analisis penanggalan C14 dari fosil fauna wajak. Sementara itu, berdasarkan posisi stratigrafi situs diketahui secara relatif bahwa manusia wajak diperhitungkan telah ada sejak antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Manusia wajak ras Australomelanesid sisa-sisanya masih ditemukan di Australia. Inilah yang menyebabkan sampel yang digunakan untuk menelitinya adalah Kepulauan Melanesia, satu kawasan di Pasifik yang dekat dengan benua Australia. Kepulauan Melanesia meliputi beberapa kelompok pulau, yaitu Papua Nugini, Britania Baru, Kepulauan Bismarck, Pulau Irlandia Baru, Kepulauan Solomon, Kepulauan Fiji, serta pulau-pulau kecil lainnya yang seluruhnya berjumlah sekitar 341 gugusan. Pembagian wilayah antara Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia adalah berdasarkan ciri budaya atau kulturalnya. Secara kultural, di antara ketiga wilayah tersebut Melanesia yang paling dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu, di dalam mengkaji prasejarah Melanesia, kita tidak akan lepas dari konteks proses migrasi bangsa-bangsa yang sekarang ini mendiami beberapa wilayah seperti Asia Tenggara, Oseania, dan Australia.
Bergeser ke analisa Dr. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, yang seorang paleontolog dan geolog berkebangsaan Jerman Belanda, mengelompokkan bahwa Homo wajakensis ke dalam jenis Homo sapiens karena Homo wajakensis telah mengenal upacara penguburan mayat. Secara fisik Homo wajakensis memiliki ciri mongoloid dan austromelanesoid. Berdasar genetiknya, ras orang Wajak sukar untuk diindikasikan dengan genetik manusia modern yang ada di Indonesia saat ini, sehingga fosil orang Wajak dikelompokkan menjadi ras tersendiri. Homo wajakensis adalah salah satu manusia purba yang sudah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga sudah mengetahui cara memasak dengan teknik sederhana. Melansir dari liputan6.com, pada artikelnya yang berjudul Mengenal Suku Tertua Indonesia yang Pernah Ada di Tulungagung, yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2022. Ada sejumlah cerita yang berkembang di masyarakat, bahwa suku Wajak menghilang dari peredaran sekitar 20.000 tahun lalu. Beberapa ahli lain menyampaikan bahwa masyarakat suku Wajak hijrah ke Jepang, tepatnya di Pulau Ainu dan Pulau Jomon, seusai letusan 3 gunung berapi di Indonesia yakni Gunung Toba, Gunung Dumpo, dan Gunung Krakatau yang mengakibatkan bencana tsunami. Meski begitu, masyarakat desa Wajak mempercayai hadirnya suku tersebut. Konon suku Wajak memiliki kehebatan yang berbeda dari suku-suku lain. Masyarakat suku Wajak berani mengarungi samudera hanya dengan menggunakan perahu sampan dari pohon besar yang dilubangi. Selain itu, suku Wajak dikenal sebagai suku orang-orang cerdas. Namun hingga saat ini belum ada runtutan sejarah yang jelas mengenai keberadaan suku ini. Lantaran, suku Wajak menghilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya.